Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa rasulihil karim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah kisah tentang kezuhudan dan kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang memiliki pohon kurma di depan rumahnya. Salah satu cabang pohon itu menggantung di atas rumah tetangganya, ya. Dan tetangganya ini adalah orang miskin. Apabila orang kaya itu memanjat pohon kurma tersebut untuk memetik buahnya, maka dahannya akan diguncang-guncang. Kemudian beberapa buah kurma jatuh ke halaman rumah tetangganya yang miskin tadi. Maka anak-anak dari yang miskin tadi itu pun memungut kurma yang berjatuhan tersebut. Maka melihat hal itu, orang kaya itu turun dari pohon dan pergi ke rumah tetangganya tadi dan merebut buah kurma itu. Masya Allah. Bahkan ketika terlihat seorang anak mengunyah kurma itu tadi, laki-laki yang kaya tersebut langsung memasukkan jari tangannya ke mulut anak itu untuk mengeluarkan kurmanya. Innalillahi. Atas kejadian ini, orang miskin itu pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan apa yang terjadi. Setelah mendengar pengaduannya, Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Kemudian Rasulullah SAW memanggil pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau mau memberiku pohon kurma yang menggantung ke rumah tetanggamu itu? Dan sebagai gantinya, aku menjanjikan sebuah pohon kurma di surga. Subhanallah. Orang kaya itu pun berkata, ya Rasulullah, banyak orang yang ingin membeli pohon kurma ini. Di samping itu, aku masih memiliki banyak lagi pohon kurma. Namun, aku sangat suka dengan pohon kurma yang ini. Karena itu aku tidak akan menjualnya kepada siapapun. Ia pun terus memberikan alasan untuk tidak menjual pohon kurma itu. Namun karena orang tersebut adalah pemilik yang sah, maka Rasulullah SAW tidak bisa memaksanya. Setelah orang kaya itu pergi, ada seorang sahabat yang mendengarkan perbincangan itu. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau juga akan menjanjikan kepadaku sebuah pohon di surga jika aku mampu membeli pohon kurma itu darinya dan memberikannya kepadamu? Masya Allah. Jawab Rasulullah SAW, pasti aku menjanjikan kepadamu hal yang sama. Mendengar hal ini, sahabat itu pun menemui pemilik pohon tersebut, lalu berkata kepadanya, maukah engkau menjual pohon kurma ini dengan harga berapa saja yang engkau mau? Laki-laki itu pun menjawab, Rasulullah SAW menjanjikan sebuah pohon di surga sebagai harga pohon ini. Namun aku tolak, karena aku sangat suka dengan pohon ini. Mungkin aku akan menjualnya, namun tidak seorang pun yang berani membayar harga yang aku minta. Sahabat tadi pun bertanya, berapa harga yang kau minta? Laki-laki pemilik kurma ini, pohon kurma ini menjawab, aku ingin diganti dengan
40 pohon kurma. Masya Allah. Satu kurma bengkok pingin diganti dengan 40 pohon kurma. Kemudian sahabat yang menawarkan tadi berkata, kelihatannya terlalu berlebihan untuk sebuah pohon yang bengkok. Tetapi apakah pasti kamu akan memberikan pohon itu jika ditukar dengan 40 pohon kurma? Laki-laki itu pun berkata, jika kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu, maukah kamu bersumpah untuk mengganti pohon ini dengan 40 pohon kurma? Sahabat pun berkata, ya, aku bersumpah untuk membeli pohon bengkok ini dengan 40 pohon kurma. Dan sekarang, kamu tidak bisa mengingkari janjimu untuk menjualnya. Karena aku telah bersumpah sesuai dengan permintaanmu. Laki-laki tadi pun berkata, baiklah. Namun 40 pohon itu seluruhnya harus tumbuh di satu tempat yang sama. Masya Allah. Sahabat tadi pun berpikir sejenak. Kemudian berkata, oke, semua pohon itu tumbuh di tempat yang sama. Maka setelah akad jual beli selesai, sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, aku telah membeli pohon kurma itu dan aku memberikannya kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah orang miskin tadi dan memberikan pohon kurma itu kepadanya sebagai hadiah. Setelah peristiwa ini, setelah peristiwa jual beli pohon ini, surat Al-Lail diturunkan. Masya Allah. Ini kisah dari kitab Durrul Mansur. Masya Allah. Itulah kisah kezuhudan dan kedermawanan sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Bagaimana keyakinan mereka terhadap akhirat dan keyakinan mereka terhadap janji Rasulullah SAW itu begitu kuat. Hingga untuk membeli sebuah pohon yang bengkok, mereka siap menebusnya bahkan dengan satu kebun pohon kurma. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah mereka. Minimal kita mencoba untuk meniru-nirunya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.